Baik, saya langsung mau ke Bang Habib. Bang Habib, kalau melihat isi surat dari Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa berharap ketukan palu hakim MK ini menjadi ketukan palu emas, bukan palu godam. Selain juga Megawati Soekarno Putri, ada 18 nama lainnya yang juga menjadi amicus curiae, Bang. Nama-nama besar yang tidak bisa juga mungkin dinafikan begitu, Bang. Dari sisi 02, seperti apa Saya sudah melihatnya? tangkap maksudnya. Saya sudah paham pertanyaannya. Bisa saya jawab? Ya, gini Bang Habib, kalau Anda Iya. melihatnya, selain Iya. nama Megawati, Bisa ada saya jawab? nama-nama lainnya yang juga menjadi amicus curiae. Apakah ini juga akan Iya, berpengaruh iya, nantinya Anda melihatnya? udah paham. Bisa jawab nggak nih? Siap Bang. Boleh, lanjut Bang. Iya. Lanjut Bang. Kita dalam berhukum ada asas paling penting ya dalam hukum dan konstitusi kita. Apa itu? Persamaan di mata hukum. Equality before the law. Dalam hukum tidak dikenal ya tokoh, tidak dikenal mantan presiden, tidak dikenal pemimpin ormas. Dalam hukum semua orang mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama. Nah, sehingga kalau mau banyak-banyakan yang menyampaikan amicus curiae, kami sebetulnya bisa juga menyampaikan 98 juta amicus curiae, ya. Kalau standarnya dibikin los gitu kan. Orang yang memang bagian dari entitas pencalonan yang terhormat, yang mulai Ibu Megawati, itu kan bukan hanya terkait, tetapi bagian dari entitas paslon 3. Karena Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Makanya benar kata Pak Igor, bukan amicus curiae, tapi amicus Ganjar Mahfud, gitu loh. Sahabat Ganjar Mahfud. Sahabat Ganjar. Nah, sehingga kami yakin hakim tidak menjadikan ini sebagai fakta-fakta persidangan, ya. Dan kalau mau banyak-banyakan tokoh tadi dikatakan ada 18 tokoh, apakah perlu dihadirkan 98 juta rakyat Indonesia menyampaikan amicus curiae? Kan nggak seperti itu, gitu loh. Jadi ini bukan persoalan adu pendapat, adu argumentasi, ya, adu tampilan tokoh-tokoh, tapi kita menguji fakta-fakta, ya, alat-alat bukti dalam persidangan. Nah, kan kita lihat awalnya teman-teman ya berkeras menghadirkan 4 menteri, oke, diakomodirlah dengan bijaksana oleh yang mulia hakim konstitusi, ya. Walaupun sebetulnya kalau mau kita patahkan secara formal bisa saja. Ternyata 4 menteri yang hadir memberikan keterangan yang terang dan jelas, bahkan detail, bahwa tidak benar yang dituduhkan, rekayasa soal waktu pemberian bansos, kemudian soal penggunaan bansos oleh Presiden Jokowi yang ternyata bukan bansos, bukan perlinsos, ya, tapi memang ada dasarnya di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 tahun 2008. Semua itu kan fakta-fakta pengadilan, fakta-fakta yang sudah muncul dalam persidangan. Jadi saya melihat karena ya tidak maksimalnya target yang diinginkan oleh para paslon tersebut dengan menghadirkan 4 menteri, ternyata malah quote and quote blunder, ya. Maka muncullah yang namanya disebut dipaksakan ini amicus curiae. Amicus curiae ini kan aneh juga, kenapa munculnya setelah acara kesimpulan, ya. Sebenarnya kalau memang terprogram sejak awal, bisa disampaikan sejak awal persidangan, bisa menjadi salah satu alat bukti. Tetapi karena memang saya duga sebagai langkah politik untuk menutupi kekurangan dalam bidang hukum, dalam proses persidangan, maka munculnya belakangan, gitu loh. Nah, karena itu saya pikir ya sudahlah. Yang beginian ini juga kan bagian dari demokrasi. Orang pengen menang melakukan segala cara, ya silahkan, monggo. Secara administrasi, secara teknis bisa saja kertasnya diterima. Tetapi kami yakin yang mulia Majelis Hakim Konstitusi paham betul apa yang harus dilakukan. Ya. Baik. Oke, baik Bang Habib. Saya ke Bang Igor. Bang Igor, kalau misalnya melihat seberapa pengaruhnya dari Megawati Soekarno Putri ini menjadi amicus curiae, atau ada juga kan faktor-faktor tokoh-tokoh lainnya begitu kan. Jadi sebenarnya ada Din Samsudin juga, ada Habib Rizik juga mengajukan. Nah, ini seberapa kuatkah mereka juga mengajukan sebagai amicus curiae ini? Kurang kuat ya, kurang kuat. Kenapa? Levelnya Megawati juga jadi selevel dengan Habib Rizik. Ya, padahal Habib Rizik ya maklum lah, baru menikah kan, baru ya jadi pengantin baru, biasanya memang ya biasanya ada aja gitu. Jadi menurut saya ini cuman hanya untuk menunda, memberi selamat kepada Prabowo Gibran aja pasca nanti minggu depan keputusan MK.
ya, yang saya yakini tidak akan mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran yang sudah ditetapkan menang oleh KPU. Dan sahabat pengadilan sekali lagi itu sebenarnya amicus curiae itu vis a vis ya dengan Vox Populi Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan. Jadi bukan suara dari orang yang punya kepentingan juga ya untuk kemudian menyuarakan. Jadi 18 nama lainnya itu juga Anda menganggap ada kepentingan sehingga tidak netral, bukan suara rakyat dan juga bukan suara Tuhan. Bukan. Mereka memang ada kepentingannya, tidak bebas dari perkara yang sekarang lagi ditunggu oleh publik ya, keputusan MK nanti minggu depan itu. Tapi sekali lagi saya melihat ini hanya untuk menunda aja lah, untuk menunda mereka-mereka ini mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran yang telah memenangkan Pilpres 2024 satu putaran yang suaranya menyebar secara merata di seluruh provinsi Indonesia. Baik. Kita nantikan bagaimana hasil putusan MK ya. Senin ya nanti ya. 22 April 2024. Terima kasih banyak Bang Igor, Bang Habib, Bang Firman sudah hadir. Sehat selalu. Terima kasih.